Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Melekat dalam Tuhan. Mari hari ini kita tetap menjaga iman dan percaya kita semakin kuat dalam Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah firman ini merupakan isi hati-Mu untuk kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan yang mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta ini yang menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan telah menyediakan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian 22 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kekasih Kristus, tentunya kekasih tahu bahwa ayat ini penggalan dari kisah Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan di saat Abraham hendak menghunuskan pisau untuk mengorbankan Ishak, lalu berserulah malaikat Tuhan untuk menghentikan Abraham. Ketika Abraham menoleh melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Melalui peristiwa inilah Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Bila kita hidup dalam alam roh, sungguh Tuhan telah menyelesaikannya saat iman kita tidak berpaling padanya dan Tuhan telah menyediakan. Segala apa yang kita perlukan sudah dikerjakan Tuhan. Sekarang yang harus kita percayai adalah Tuhan di masa Abraham dan masa yang kita sekarang jalani ini adalah Tuhan yang sama. Maka setelah kita percaya, segera kita belajar bagaimana kuasanya bekerja sehingga kita dapat membuat berbagai hal yang terkandung dalam janji-janji Tuhan termanifestasi. Tuhan yang maha ajaib, maha dahsyat, maha kuasa telah menyelesaikannya, dan percayalah bahwa itu telah disediakan dan kita tinggal menerimanya dengan iman. Jika kita tidak dan belum menerima atau melihat hal yang kita doakan termanifestasi atau terwujud secara nyata, maka kita perlu mulai berdoa kembali dan mengusir hal-hal ketidakpercayaan atau ketidakyakinan yang menghalangi kita. Dan apabila ada kuasa kegelapan terlibat, kita perlu mematahkannya. Ketidakpercayaan sangat menghalangi terjadinya mujizat yang sudah seharusnya Tuhan telah menyediakan atau memberinya. Dalam Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ketidakpercayaan ini menghasilkan tidak adanya jawaban doa dan tidak menghasilkan mujizat karena tidak mengerti bagaimana cara mempercayai Tuhan dan membuat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam roh untuk masuk ke dalam dunia jasmani. Sekarang yang harus kita pupuk dalam iman kita adalah percaya sepenuhnya tentang apa yang dikatakan firman Allah. Jangan biarkan sedikit pun membawa hati pikiran dipengaruhi dengan ketidakpercayaan, karena itu akan menjadi ragi yang menghamirkan dalam hati dan pikiran, sehingga tidak akan terjadi jawaban dan mujizat yang Tuhan telah sediakan. Kekasih Kristus, Alkitab memberikan contoh tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di Betsaida, di mana ada seorang membawa orang yang buta sejak lahir kepada Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus menjamah dia. Dalam kisah tersebut, Tuhan Yesus tidak langsung berdoa dan menjamah mata orang buta itu, tetapi membawa orang tersebut keluar kampung, lalu meludahi mata orang tersebut dan meletakkan tangannya. Setelah itu Tuhan Yesus menanyakan apa yang terjadi, dan orang buta tersebut berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Tuhan Yesus kembali meletakkan tangannya untuk berdoa kedua kali. Maka orang buta tersebut sungguh-sungguh melihat, tercatat dalam Matius 8 ayat 22 sampai dengan 26. Dari kisah ini ada sesuatu yang menarik yang tidak biasa mengenai kesembuhan.
Dan ini adalah satu-satunya yang dicatat di Alkitab di mana Tuhan Yesus menanyakan kepada orang setelah ia mendoakannya. Dan dari peristiwa ini pun Tuhan Yesus mendoakan 2 kali. Sesungguhnya peristiwa yang sangat unik yang dicatat oleh Markus. Kekasih Kristus, Tuhan Yesus mengeluarkan orang buta dari kampung yaitu Betsaida karena orang-orang Betsaida tidak percaya pada Yesus dan tidak percaya pada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tercatat dalam Matius 11 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam Lukas 10 ayat 13 mengatakan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Jadi Tuhan Yesus membawa orang buta keluar kota karena Betsaida adalah salah satu tempat terburuk yang pernah disinggahi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seraya mengumumkan terhadap Betsaida karena ketidakpercayaannya. Tuhan Yesus ingin melakukan yang lebih lagi di tempat-tempat itu, tetapi tidak bisa karena orang-orang di kampung itu tidak dalam iman pada Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak dapat berdoa bagi mereka. Ini contoh di mana Tuhan tidak dapat memanifestasikan kuasa dan mujizatnya karena sikap yang tidak percaya, sekalipun Tuhan telah menyediakan semuanya. Hal yang sangat penting untuk diingat oleh kita sekarang adalah percayalah dengan segenap hati kita tentang janji-janjinya yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan percayalah bahwa Tuhan telah menyediakannya untuk kita semua, baik kuasa maupun otoritasnya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami untuk kami senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Dan biarlah kami terus makin dibawa untuk tertanam dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini semakin berakar di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, mari ikuti saya berdoa. Tuhan, ampuni aku. Saat berdoa, banyak menggunakan akal dan pikiran, bukan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakannya. Bapa, jangan biarkan ketidakpercayaan terus ada dalam kehidupanku. Saat ini aku membuka hati dan pikiran. Turunlah kuasa-Mu dan penuhi kami kembali. Kuasa itu termanifestasi dalam hidup kami, sehingga kami yakin apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini juga termanifestasilah kuasa-Mu dan kami mengalami kesembuhan, kemenangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terjadi kelepasan, terjadi satu kuasa anugerah yang baru terus melingkupi kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan mengalami satu kemenangan yang terjadi saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang ajaib termanifestasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kasih Kristus tetap kedahkan tangan-Mu. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,